warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait operasi justisi penegakan protokol kesehatan yang kali ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Melalui mobil penerangan milik Dinas Kominfo, Lurah Lapade Kota Parepare menghimbau kepada para pengguna jalan untuk senantiasa tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebagai upaya pemerintah Kota Parepare dalam menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 terus intens melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan seperti yang dilakukan tim Satgas COVID-19 wilayah Kecamatan Ujung, di mana semua unsur terlibat dalam operasi tersebut, mulai dari Satpol PP, Dishub, BPBD, TNI Polri, serta stakeholder lainnya. Sebelumnya diawali dengan apel bersama yang digelar di alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau Parepare yang dipimpin Kasih Penyidik Satpol PP Kota Parepare Aryadi pada Sabtu malam 21 Agustus 2021. Melalui mobil penerangan milik Dinas Kominfo, Lurah Lapade Kota Parepare Haja Sri Meriani SHMH menghimbau para pengguna jalan untuk senantiasa tetap menerapkan protokol kesehatan. Disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, baik yang melintas maupun pengguna jalan dan seluruh yang mendengarkan informasi yang kami sampaikan. Kami dari tim gugus kecamatan bersama tim gugus melaksanakan, menyampaikan, menginformasikan dan menegaskan penggunaan masker adalah salah satu kewajiban di masa pandemi. Kami harapkan seluruh masyarakat untuk taat, patuh dalam penegakan protokol kesehatan penggunaan masker. Dalam hal ini, surat edaran yang berlaku sampai tanggal 23 Agustus ditekankan para pelaku usaha untuk tetap mematuhi penggunaan masker, mematuhi dalam hal penegakan protokol kesehatan. Untuk itu, layanan antar mulai dari pukul 21 sampai dengan pukul 22. Kami harapkan kerjasama, perhatian, serta dukungan seluruh elemen masyarakat guna memutus mata rantai COVID-19. Operasi justisi yang digelar malam hari di Jalan Bawah Masepe tersebut sebagai implementasi penerapan Perwali nomor 31 tahun 2020 dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Sejumlah pelanggar protokol kesehatan pun ditemukan yang didominasi warga dari luar Kota Parepare. Sanksi pun diterapkan, baik dalam bentuk denda dengan membayar sejumlah uang ataupun sanksi sosial sebagai efek jera. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mempercepat program herd immunity, ratusan warga Kelurahan Labukang antusias mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ujung. Ratusan warga Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Ujung pada Senin 23 Agustus 2021. Warga terlihat antusias mengikuti vaksinasi. Selain karena dekat dengan tempat tinggal, lokasi ini juga dinilai nyaman dan tidak terjadi kerumunan. Kepala Puskesmas Lapade Haja Nur Haidah mengatakan, kegiatan vaksinasi digelar atas kerjasama pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan Puskesmas Lapade. Untuk hari ini, ada sebanyak 450 warga divaksin yang dibagi dalam 2 unit layanan, yakni Puskesmas Madising Namario dan di Aula Kantor Kecamatan Ujung oleh Puskesmas Lapade. Untuk warga Kelurahan Labukang, sebanyak 230 yang melakukan vaksin pertama dan 21 orang yang menjalani vaksin kedua. Di Kecamatan Ujung ini merupakan kegiatan vaksin pertama untuk warga Kelurahan Labukang. Itu dari Kelurahan Labukang itu ada 450 lebih
Tapi kita mengadakan 2 pelayanan, satu di Puskesmas Padisi. Kami di sini di kantor kecamatan dari Puskesmas Lepade 230 vaksin pertama, terus 21 vaksin kedua. Kegiatan yang disaksikan langsung oleh Lurah Labukang Agus Mawardi diharapkan menyumbang percepatan herd immunity atau kekebalan kelompok di kota ini. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di masa pandemi saat ini, para pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif, seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu pengusaha warung kopi di Kota Parepare ini, yang mengubah warung kopinya dengan bernuansa bengkel otomotif. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 membuat sebagian warga harus berpikir kreatif agar dapat terus bangkit. Seperti yang dilakukan pembalap motor di Kota Parepare yang kini lebih fokus menjadi pengusaha warung kopi. Tidak adanya event balapan di situasi pandemi COVID-19 saat ini membuat Anis, salah seorang pembalap motor di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, fokus menjadi pengusaha warung kopi. Usahanya ini pun mendapat respon dari para komunitas motor di Kota Parepare yang tertarik dengan ide yang ia miliki, yakni mengubah warung kopi bernuansa bengkel otomotif. Kursi dan meja di warung kopi ini terbuat dari barang-barang bekas seperti ban mobil truk serta pelek mobil yang tak terpakai. Ditambah lagi dengan motor antik dan motor balapan miliknya, serta piala hasil kejuaraan yang diikutinya terpajang di sudut ruangan, membuat warung kopinya ini memberikan daya tarik tersendiri bagi penikmat kopi. Ini kenapa buka warkop kopi ini? Karena kebetulan event balap motor lagi nggak ada karena kan lagi pandemi. Jadi makanya kita coba bukan ini, dan ternyata responnya alhamdulillah banyak responnya. Kalau dari ide kebetulan kan basic saya di otomotif, terutama balap motor. Dari kebetulan saya seorang pembalap, jadi konsepnya tidak lari dari otomotif. Jadi kita menjadikan orang ngopi sambil suasananya bengkel gitu, suasana bengkel. Jadi tetap otomotif. Dengan usahanya ini tentunya menjadi penyemangat bagi para pengusaha lainnya yang tetap optimis bangkit di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bagi Anda yang menyukai bersantai sambil minum kopi dengan nuansa otomotif, Anda dapat berkunjung ke Warkop Bengkel Kopi, yakni berada di Jalan Industri Kecil, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan para ibu-ibu rumah tangga di masa pandemi, tim penggerak PKK menggelar pelatihan membatik. Pelatihan membatik teknik Shibori yang digelar oleh Pokja 2 tim penggerak PKK Kota Parepare berhasil menghasilkan puluhan jilbab batik bercorak kanoko dan nui asal Jepang. Shibori atau kesenian membatik dari Jepang yang terbilang simpel dan mudah yang digelar di Balai Enun Parepare pada minggu kemarin diikuti para kader PKK Kelurahan, ibu-ibu Persit, dan Bayangkari. Pelatihan dibagi 2 tahap, yakni dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ketua TP PKK Kota Parepare mengungkapkan, pelatihan tersebut dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi para ibu rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di masa pandemi COVID-19. Haja Erna Rashid Taufan berharap kedepannya membatik Shibori dapat dijadikan agenda sebagai perlombaan kreativitas para kader, baik melalui PKK atau Dekranasda Parepare. Mudah-mudahan bagi masyarakat, juga terima kasih kepada seluruh panitia, khusus kepada Ketua Pokja 2 untuk menulis
program ini karena memang ini sangat membutuhkan dengan pandemi ini. Mudah-mudahan ibu bisa mengembangkan bakat minat dengan terinspirasi dari latihan batik Sibori ini. Ya, tentunya juga saya sangat berharap ke depan semakin berkembang, kan setiap orang punya kelebihan selera, nanti akan dikembangkan. Dan saya ada saran, Ibu Ketua Pokja 2 kemarin telah mengirimkan kepada saya juga motif dari salah satu dinas ya, itu bagus, bisa mungkin dikembangkan juga di pembuatan batik Sibori seperti itu. Jadi saya nanti sangat ingin Ibu Ketua bahwa kita mengadakan lomba, entahkah dari Dekranmas, di mana saja ada anggarannya, atau lewat BKK, kita mengadakan lomba, mungkin antar instansi motif khas Parepare. Ya, itu ya. Hal senada juga diungkapkan Ketua Pokja 2 PKK Parepare. Andi Nurhatina juga menambahkan, para peserta yang akan mengembangkan produksi batik akan diberi bantuan stimulan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ibu-ibu ini yang dilatih membatik Sibori ini setelah mengikuti pelatihan bisa mengembangkannya sehingga bisa memproduksi, mencetak batik sendiri. Ya, biar untuk konsumsinya sendiri. Kemudian kalau kita nanti lihat berhasil ini, ada yang berhasil bisa mencetak batik Sibori, saya kira ini tim penggerak PKK Kota bisa memberikan bantuan stimulans untuk pengembangan batik Sibori ini. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Imperata Haja Andi Zulfitriani yang berkecimpung di dunia usaha batik, serta Haja Ida Hamdah, pengurus Pokja 2 Parepare sebagai narasumber. Acara itu juga dihadiri Kepala Bidang Kesetaraan Gender yang juga PPK Kegiatan Sriyanti Ambar dan Wakil Sekretaris PKK Kota Parepare Andi Wisna. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, PKK Parepare sosialisasikan PAUD holistik integratif yang mencakup kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan perkembangan anak di usia dini. Ketua TP PKK yang juga merupakan Bunda PAUD Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan membuka sosialisasi pengembangan anak usia dini atau PAUD holistik integratif atau HI yang digelar secara virtual baru-baru ini. Kegiatan yang diselenggarakan Pokja 2 PKK Kota Parepare ini diikuti oleh kepala sekolah, pengelola, tenaga pendidik PAUD, serta para kader PKK kelurahan. Dalam sambutannya, Haja Erna Rashid Taufan yang juga menjadi salah seorang narasumber pada sosialisasi ini menjelaskan pentingnya bagi tenaga pendidik dalam mengedukasi anak sejak dini perihal wabah COVID-19. Sekretaris Pokja 2 PKK Parepare Adriani Idrus berharap dengan sosialisasi PAUD holistik integratif ini dapat menjadikan tenaga pendidik di Kota Parepare lebih interaktif dalam melakukan pengembangan anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Peserta sosialisasi PAUD itu terdiri dari kepala sekolah TK, pengelola, dan guru-guru PAUD sekota Parepare itu saya lihat tadi sangat antusias mendengarkan materi, tanya jawab, itu betul-betul antusias mengikuti sosialisasi PAUD hari ini. Harapan kami dari Pokja 2 itu kami berharap bahwa guru-guru PAUD Kota Parepare itu lebih interaktif dalam melakukan pengembangan anak usia dini secara holistik integrasi dengan sistematis, simultan, dan terintegrasi supaya capaian anak didik kita di Kota Parepare itu bisa maksimal dan menjadi anak-anak unggul di masa depan. Adriani menambahkan, selain pelaksanaan sosialisasi yang diikuti puluhan orang partisipan ini, juga menghadirkan Syaiful Asmar, Widya Prada ahli utama PAUD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Haja Masdiah, anggota Pokja 2 PKK Parepare sebagai pemateri. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, seorang warga terpaksa harus memanggil dinas pemadam kebakaran untuk melepaskan kenangan dari sang mantan. Pasalnya, cincin kenangan pemberian sang mantan tidak dapat terlepas dari jarinya meski telah beberapa kali dilepaskan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare kembali mengevakuasi cincin dari jari seorang warga. Jari yang membengkak membuat evakuasi cincin harus berjalan dramatis dengan menggunakan alat pemotong logam kecil. Dalam proses evakuasi ini, terlihat personil damkar berusaha menenangkan warga yang merasa kesakitan saat petugas lainnya berusaha mengeluarkan cincin dari jari warga ini. Cincin yang dievakuasi dari wanita ini merupakan cincin dari sang mantan yang telah lama terpasang di jarinya. Akhirnya memutuskan untuk membukanya dengan bantuan damkar karena telah sulit untuk dikeluarkan. Setelah beberapa lama, akhirnya cincin tersebut berhasil dikeluarkan dari jari wanita ini. Perlu diketahui, evakuasi cincin di Damkar Parepare sudah beberapa kali terjadi. Terhitung dalam sebulan ini, sudah ada 3 kali kasus evakuasi cincin yang ditangani Damkar Kota Parepare. Seperti apa? Jadi tadi malam itu ada warga dalam reklamasi datang kantor damkar jam 10, katanya cincinnya tidak bisa keluar. Jadi kami evakuasi, betul cincinnya tidak bisa keluar, sudah membengkak tangannya. Jadi kami panggil tim penolong penyelamatan damkar untuk membukanya dengan waktu hanya 2 menit. Kalau proses evakuasinya seperti apa, Pak? Kita pakaikan alat kayak pemotong. Karena tidak bisa lagi dibuka, karena sudah membengkak tangannya yang untuk keluarkan cincin tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kerukunan keluarga alumni SMEA Negeri Parepare Angkatan 87 menyelenggarakan sejumlah perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 sekaligus menjalin silaturahmi. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 sekaligus menjalin silaturahmi, kerukunan keluarga alumni SMEA Negeri Parepare Angkatan 87 menyelenggarakan sejumlah perlombaan. Satu di antaranya adalah Lomba Tuibon dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Sejumlah foto dan para peserta yang merupakan alumni Angkatan 87 dibuat sedemikian menarik mengikuti persyaratan perlombaan. Ada beberapa kategori juara dalam Lomba Tuibon ini, 2 di antaranya yakni kategori terfavorit dan terkocak. Dan para pemenang juga akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Ini merupakan kegiatan memperingati HUT 17 Agustus, yaitu yang ke-76 untuk kami dari alumni 87 memperingati pada hari ini, yaitu lomba stiker, lomba beberapa lomba yang tadi yang kami lakukan. Alhamdulillah pada hari ini adalah penerimaan hadiahnya. Kebetulan yang sponsor kami itu adalah dari Bapak Ketua Kerukunan Keluarga Alumni 87, yaitu Bapak Haji Sahrudin Lake sebagai sponsor kami. Dari dana yang kami laksanakan adalah dari sumbangsih dari Pak Ketua. Alhamdulillah dengan adanya reuni ini luar biasa, sangat luar biasa manfaat buat kami semua. Karena kami dari alumni 87, 34 tahun kami tidak pernah bertemu. Setelah bertemu luar biasa keakraban kami. Sepertinya kami ini masih berjiwa muda, merasa lebih muda lagi daripada dibanding waktu sekolah. Keakraban, kekompakan dan kebersamaan sangat kami terjaga pada saat ini bersama teman-teman alumni 87. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah guru-guru alumni Angkatan 87. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 masih dirayakan sebagian orang meski dengan cara yang berbeda, seperti komunitas wanita Islam Kota Parepare yang memeriahkannya dengan melakukan aksi donor darah. Pengurus daerah wanita Islam Kota Parepare menyelenggarakan aksi sosial dalam hal ini donor darah yang dipusatkan di salah satu rumah pengurus daerah wanita Islam Kota Parepare yang berlokasi di Kecamatan Bacokiki Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu 21 Agustus kemarin dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sekaligus menjadi salah satu rangkaian kegiatan wanita Islam Kota Parepare dalam menyemarakkan perayaan Tahun Baru Islam. Adapun peserta donor darah diantaranya
mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Ketua Umum Wanita Islam Kota Parepare berharap dengan adanya kegiatan donor darah ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Donor darah dalam rangka kemanusiaan karena UI sekarang telah bekerja sama dengan Ketua PMI Kota Parepare, sehingga pada hari ini kita laksanakan sesuai perencanaan karena ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan saya insya Allah kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan donor darah seperti ini PMI tidak akan kekurangan darah lagi, dan insya Allah kita wanita Islam membantu banyak orang kaitannya dengan yang butuh darah, tentu sesuai dengan tes darahnya masing-masing. Selain donor darah, wanita Islam Kota Parepare juga telah melakukan pelatihan membuat tas dari tali kur, serta menyelenggarakan lomba kultum dan tari Jepang guna mengembangkan bakat anak muda sekaligus melestarikan budaya daerah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.